hari ini. Pertemuan kemarin kan kita bahasnya tentang classification sama clustering ya, buat latihan UAP. Jadi hari ini kita latihannya yang visualization aja. Nah ini kalian download aja nih yang di Teams soal latihan UAP. Isinya ada 3 soal, case 1, case 2, case 3. Hari ini kita bahasnya kalau keburu 2 soal ya. Kalau yang case 1 sama case 2 tapi yang visualization aja. Nah ini biar gampang nanti download aja. Habis di download kalian ekstrak. Habis di ekstrak kalian buka drive aja, terus upload aja. Ini aku udah upload. Jadi tadi download terus upload di drive. Nah nanti ada kayak gini kan. Ketiga kita kerjain yang case 1 dulu ya. Case 1 dalamnya ada data sama ada soalnya. Nah ini buat Google Colab baru aja. Google Colab. Terus namain, bentar ya, ini masih loading. Namain misalnya case 1 kayak gini. Nah terus kalian aku kan pakai Google Colab, jadi aku paste yang buat ngedownload si PySpark-nya ya. Terus ini kemarin kan ada yang tanya ya, bolehnya versi berapa. Ternyata setelah cari tahu lagi, bebas kok versinya. Jadi buat UAP bebas, kalian mau pakai versi berapapun boleh. Nah ini aku copyin ke chat ya. Chat. Itu ya, buat Mau nanya. Iya, kenapa? Kalau misalnya pas kita ngerjain itu pakai versi yang segini jalan nih, Ci. Tapi pas misalnya pas Cici ngecek, ternyata versi itu udah nggak bisa gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, nanti dicek codingannya juga. Jadi Oke, tenang aja. makasih. Oke. Nah ini di paste aja di sini, terus dijalanin. Nah terus kalau kalian mau pakai drive, connect drive-nya aja ya. Connect drive-nya, pencet yang mount drive ini, terus connect to Google Drive. Nah nanti dia nge-mount Google Drive-nya. Kita tungguin. Sambil nunggu boleh buka soalnya juga. Yang case 1 buka Word-nya. Ci mau tanya Ci. Ya. Kalau misalkan di si data yang nggak di mount nggak apa-apa Ci. Dia langsung masukin manual. Nggak apa-apa. Gitu. Nah ini soalnya temanya Bejeweled. Jadi di UAP itu biasanya ada 2 atau 3 tipe soal. Pertama itu yang visualization kayak gini. Visualization. Nah habis itu ada classification atau clustering. Nah terus seharusnya itu kalian ada graph. Cuma kayaknya semester ini grafnya ditiadakan soalnya softwarenya agak bermasalah. Jadi ini yang sebenarnya ada soal graf nih, zombie.io. Cuma kayaknya tahun semester ini nggak keluar deh. Jadi kita nggak usah pelajari. Jadi sampai classification sama clustering aja nih, yang civilization.io. Nah kita belajarnya yang Bejeweled hari ini. Jadi 3 soal itu tuh bisa beda datanya. Jadi nanti di folder data itu biasanya dibagi lagi. Misalnya di sini dibagi jadi classification, query visualization, sama graph. Nah ini IRD-nya ada MS Customer, Transaction Header, Transaction Detail, MS Material, MS Jewelry. Pertama-tama kita load dulu nih CSV itu Spark-nya. Nah ini udah ke install semua. Sama ini belum ke mount ya drive-nya. Kita refresh dulu ya. Oh udah. Kalau misalnya
pas kalian mount drive muncul codingan kayak gini, ini nggak apa-apa ya. Dia codingan otomatis dari Google Colab-nya buat nge-mount drive. Ini kalian jalanin lagi juga nggak apa-apa nih. Tuh, drive already mounted. Nah, pertama kali berarti kita import si PySpark dulu ya. Berarti from PySpark spark.sql import si Spark session. Nah, terus nanti kan kita mau visualisasi. Jadi aku sekalian import aja ya. From pyplot as oke. Kayak gini. Nah, ini sebenarnya kalian codingnya bebas nih. Kalian kalau sama Leo kan diajarinnya satu sel aja ya. Satu sel terus kalian jalanin sel itu berulang-ulang ya. Cuma kalau aku prefernya dipisah selnya. Jadi kalian ngetik apa terus Ctrl Enter, Alt Enter terus. Soalnya biar autocomplete-nya keluar sih sebenarnya. Karena kalau kalian belum jalanin kan berarti dia belum tahu gitu ada Spark Session. Terus kalau kalian bikin variabel belum dijalanin berarti belum tahu kan variabelnya apa gitu. Cuma bebas, kalau mau satu sel juga nggak apa-apa, mau dipisah-pisah juga nggak apa-apa. Nah, ini berarti kita bikin Spark Session dulu ya. Misalnya aku namain Spark .builder.get or create. Nah, ini enak kan, udah ada autocomplete-nya. Jalanin. Nah, habis dijalanin, berarti sekarang kita mau nge-load data ya. Load data, nah tadi datanya ada apa aja tuh? Ada MS Customer, MS Juri, MS Material, Transaction Header, Transaction Detail. Oke, berarti MS Customer dulu ya. Ini sebenarnya namanya bebas nih, kalian mau pakai Snake Case, atau mau pakai Camel Case, atau Pascal Case, apapun bebas ya sebenarnya. Nah ini aku pakai yang Pascal Case aja ya. Jadi sama dengan Spark Object. Yang pertama inverse schema, terus true kayak gini, baru .csv. Nah ini nggak ada autocomplete, nggak apa-apa. Nah kalau pertemuan-pertemuan lalu kan aku taruh path-nya di sini ya, langsung gitu bla 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 gitu. Nah boleh kayak gitu, cuma kayaknya lebih gampang ya kalian bikin root path dulu. Jadi misalnya kayak gini nih, root path. Nah ini kalian buka yang files, terus buka tempat kalian simpan. Misalnya aku simpan di drive, my drive, big data, terus pertemuan 14, case 1, terus data, classification. Nah ini kan kalian lihat nih panjang ya ke bawahnya ya. Nah biar gampang nih, klik yang menu 3 titik ini ya, terus pilih copy path. Jadi pilih menu 3 titik. Ini buat yang mount drive aja ya, yang upload langsung nggak usah. Copy path. Nah habis copy path, kalian kasih tanda petik terus di paste gitu. Jadi udah otomatis ada path-nya kayak gini. Nah ini biar nanti di bawah kalian nggak panjang-panjang nulis lagi gitu. Nah cuma ini kan classification folder ya, kita kan mau ngambilnya CSV di dalamnya ya. Nah biar nanti nggak usah tambahin slash lagi, di sini aku tambahin slash sekalian nih di paling belakang ya. Jadi di sini tambahin slash paling belakang. Nah terus dijalanin kayak gini. Nah nanti di bawahnya waktu panggil CSV tinggal panggil root path ditambah nama CSV-nya. Jadi tadi ms.csv kayak gitu. Jadi tinggal kasih root path ditambah mscustomer.csv gitu. Nah ini misalnya aku waktu itu udah lihat datanya, ada headernya. Jadi kasih header
Intro. Ini. Nah, coba kita jalani dulu. That does not exist sebenarnya. Oke, 1 ms customer.csv. Oh, dia sorry, bukan yang classification ya, sorry, yang query plus visualization ya. Ini copy path terus di paste di dalam sini. Nah, di sini kita paste. Nah, terus tambahin slash. Ini ulang dua-duanya. Ini kalau aku ngajarnya kecepatan bilang aja ya, kalian belum sempat ngikutin bilang aja. Cuma ini mungkin beberapa kalian ada yang udah ngerjain, jadi aku agak cepet aja hari ini. As customer ini, nah coba kita print ya. Show kayak gini, saya show 5 biji. Nah udah nih, berarti bener ya, path-nya kita keambil nih. Nah, kalau gitu sisanya nih, kita tinggal bikin buat MS Jewelry, MS Material, Transaction Detail, Transaction Header ya. Kita copy aja ya. Copy 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh ya, 5 kali. Oke, MS Jewelry, terus MS Material, MS Material, kayak gini. Terus ada MS transaction detail. Nah, terus nih di copy aja ganti ke CSV-nya ya. Jalanin kayak gini. Nah, ini sebenarnya kalau di di most soal ya, sebenarnya nih gini doang sama nanti register timetable udah gitu. Nah, cuma kayaknya nih soal yang ini ada jebakan Batman-nya nih. Nah, coba kita lihat ya. Ini kan MS Customer. Nah, dia ternyata jebakan Batman-nya itu ini nih, dia separatednya by titik koma gitu. Terus coba lihat MS Material. Nah, ini juga sama nih, ternyata dia separatednya by titik koma. Terus coba transaction header. Oke, transaction header aman. Terus coba transaction detail. Nah, transaction detail juga aman ya. Berarti cuma yang MS Jewelry sama MS Material yang separated by semicolon. Nah, makanya nih kita tambahin satu option lagi. Tambahin dot option. Ini. Terus koma delimiter yang kalian mau. Kita mau titik koma. Nah, jadi tinggal ditambahin option delimiternya itu titik koma. Copy juga buat yang MS Material. Nah, ini yang sebelah kiri aku close aja ya, biar enak dilihat. Terus jalanin ulang. Nah, terus coba kita print yang MS Material. Oke, udah aman ya, udah ada 2 kolom. Tadi kan masih ke separate jadi masih kegabung jadi 1 kolom ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau tanya atau ada yang bingung mungkin waktu ngerjain beda atau gimana? Gak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sekarang berarti kita tugasnya ngeregister temporary table ya. Oke. Jadi kita register satu nih, ms customer dot register timetable. Nah, terus parameternya itu nama timetable-nya, misalnya ms customer. Ini. Oke, jalan-jalan. Kalian copy sebanyak 5 kali ya. 2, 3. Terus ganti jadi MS Jewelry. Terus
MS material, transaction header, oke transaction transaction header, transaction detail. Nah, terus yang nama di sebelah kanannya juga ya diganti. Ini diganti. Terus dijalanin. Ci, boleh tanya dulu yang tadi, Ci? Iya boleh. Kenapa? Iya, error. Cuma bingung juga. Error. Errornya kenapa? Error message-nya. Gimana bahasanya? Coba Kalau nggak, ini deh share screen deh. Aku stop sharing. kayak gitu. DMS customer password. Kenapa itu? Bentar. Error while calling inverse schema. Coba scroll ke atas lagi codingannya. Itu option delimiternya cukup yang ini aja, yang MS jewelry sama MS material. Yang lain itu dia delimitednya by koma kok, bukan semicolon. Itu yang MS material doang sama yang MS jewelry yang separate by semicolon. Nah, salah. Itu yang MS customer-nya masih option delimited, sama yang MS materialnya belum ada option. Oh, material sama jewelry ya. Iya, ya. Yang customer-nya ya, oke, dilihat. Coba scroll ke atas, error calling skema. Oh, coba scroll ke atas. Itu inverse skemanya. Oh, nggak boleh ya, nggak boleh pakai spasi. Harus persis true. Nah, bisa. Harusnya bisa. Oke. Oke, thank you, Ci. Iya. Oke. Ini aku tungguin dulu deh ya. Kalian kayaknya belum selesai nih. Aku kecepatan kayak ngajarnya. Oke, pokoknya intinya di load, di read CSV-nya, terus di register timetable-nya. Ini dia ada jebakan Batman tadi, harus pakai delimiternya titik koma, bukan koma. Nanti paling waktu UAP hati-hati aja gitu. Habis di read, di show satu-satu dulu nih, pastiin kebaca semua. Nah mungkin sambil diketik ya, sambil dikerjain nih, aku sambil baca yang query ya. Nah jadi query-nya itu pertama disuruh show the percentage of jewelry sold in which the endurance is medium or high using pie plot. Berarti disuruh tunjukin persentase jewelry yang dijual di mana endurance-nya itu harus medium atau high pakai pie plot. Nah di ERD-nya itu kan ada endurance itu di sini ya, di MS jewelry. Nah terus dia minta endurance medium, percentage of jewelry sold, berarti di sum quantity ya. Kita kan berapa yang dijual tahunya dari jumlah quantity yang terjualnya kan. Terus nah ini dia ternyata nih pie plotnya berdasarkan nama-nama materialnya ya, ini bukan nama-nama jewelry. Karena kalau MS material kita show, dia tulisannya kayak gini, onyx, garnet, agate, amethyst, cobalt. Nah itu tuh ternyata nama-nama material nih. Berarti nanti kita sumnya, kita group by-nya material name gitu ya. Nah udah selesai nih register timetable.
Ini aku tambahin teks deh, nomor. Ini nomor 2 ya. 2. Tadi nomor 1 load table ya. Ini nomor 1. Oke. Lanjut ya. Udah kan? Oke, lanjut ya. Nah, kayak biasa nih, kita tampung nih hasilnya di satu variabel. Misalnya aku namain A buat soal 2A. A sama dengan Spark, kita panggil si Spark. SQL, buka kurung. Terus kalian bisa di enter, kalian kasih petik 3 kali ya. Terus tutup lagi, petik 3 kali. Biar bisa di enter tujuannya. Nah, habis itu baru query nih di dalam. Berarti select from where, saya gitu. Nah, kita kerjain from-nya dulu ya. From-nya berarti kan tadi material ya. Material tuh di ms material. Berarti ms material misalnya aja lah ya. join si ms jewelry ya. Kan kita butuh endurance. Ms jewelry misalnya material id sama dengan material id. Terus kita join lagi sama transaction detail ya. Berarti transaction detail td on td.jewelry id sama dengan mj.jewelry id. Ini BTW sebenarnya ini case insensitive ya, cuma enakan persis sama gitu namanya. Kalau preference aku aja sih itu. Nah, ini udah nih di join. Misalnya kita select bintang dulu lah ya. Select bintang terus where-nya kita hapus. Buat mastiin ini bener. Nah, ini udah bisa dijalanin. Kalian boleh show nih di bawah. Kalau mau, aku show aja misalnya. Nah, ini udah keluar ya berarti hasilnya. Nah, baru sekarang kita kerjain yang select-nya nih. Atau enggak where-nya dulu lah ya. Where-nya berarti where endurance. Biar gampang, in medium. Tadi dia tulisan mediumnya pakai huruf besar kayaknya. Ini kan di sini low-nya huruf besar depannya. Berarti medium, high gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Salah ketik. Endurance in medium, high. Nah, ini hasilnya ya yang bawah sini nih. Dia endurance-nya cuma medium sama high nih. Ini medium doang, high-nya ada tapi gak kelihatan. Nah, habis di where kita kerjain yang select clause-nya ya. Select-nya diminta percentage of jewelry sold. Berarti total jual jewelry-nya berapa ya? Berarti sum. Nah, sum-nya sum quantity ya. Karena kan berapa yang dijual ya. Sum quantity misalnya alias ya. Aliasnya misalnya sold ini. Nah, terus nanti di pipeline-nya kan diminta show-nya itu material name ya. Material name berarti material name ini. Nah, jangan lupa dikasih group by ya. Berarti group by kan kita ngesumnya berdasarkan material name ya. Berarti material name. Mungkin ada yang bingung kenapa nggak material ID gitu. Aku udah tanya lagi waktu itu. Jadi kalau misalnya yang masalah group by gini, ini anggap aja namanya itu unik. Jadi dianggapnya namanya unik. Kalau kalian mau tambahin koma material ID boleh juga, sama aja juga hasilnya. Cuma nanti urutannya beda sama soal.
Jadi kemungkinan soalnya bisa koma material ID atau bisa by material name doang grup by-nya. Ini bebas, kalian mau yang mana bebas. Kalau grup by material name doang boleh kok, nggak apa-apa. Ini ya, jadi dia ada berapa yang dijual, terus material name-nya apa. Nah, habis kita query ini, berarti kita mau nge-plot ya. Nge-plotnya kita pakai yang tadi, pyplot dari matplotlib. Nah, sebelum diplot, matplotlib itu terimanya pandas doang. Dia nggak terima PySpark data frame. Makanya kita harus convert dia ke pandas. Misalnya aku kasih variabel baru a_pd sama dengan a.toPandas. Kita convert ke pandas. Habis kita convert ke pandas, baru kita bikin plotnya ya. Berarti pakai plt. Mana ini dot. Nah, parameter pertama itu x ya. X itu apa yang mau di plotting. Yang mau di plotting itu ini ya, apa sort dari si a. Dari si a_pd, sorry. Nah, ini ada dua cara ya, kemarin aku udah jelasin. Bisa apd dot ini sort kayak gini, atau bisa pakai apd kurung siku tanda petik sort gini, bebas. Kalau aku ya senangnya yang dot kalau bisa. Kalau nggak ada spasi-spasinya atau nggak ada yang nama yang aneh-aneh gitu, aku lebih suka dot. Tapi ini personal preference doang, jadi bebas kalian mau pakai mana. Terus kita kasih labelnya ya, biar nanti ada nama-namanya nih. Ketik aja labels sama dengan, nah labelsnya itu si material name ya. Berarti a_pd dot material name. Nah, terus kemarin kan ada auto PCT ya, parameter auto PCT buat ngatur formatting digitnya. Berarti auto PCT sama dengan tanda petik kayak gini, persen. Ini kan dia 2 angka di belakang koma ya, berarti persen titik 2f ya. Berarti 2 angka setelah koma, dia tipe datanya float. Nah, terus buat tampilin tanda persen-persen gini, tanda persen kayak gini, kita pakai persen-persen ya, persen-persen kayak gini. Nah, terus plotnya kita mau kasih title, berarti plt.title. Nah, terus ketik nih, titlenya percentage of medium and high jewelry sold. Nah, ini harus persis sama ya titlenya ya. Nanti kalau UAP hati-hati nih. Kalau kalian bisa copy aja dari yang figur 2 ini. Kalau mau. Terus di plt.show. Nah, udah nih. Dia ada amethyst, onyx, garnet, diamond, quartz, agate, cobalt. Benar ya, sama semua ya. Nah, ini aku mau tunjukin kalau kalian tadi grup by-nya by material ID juga. Nah, coba ya. Ini material ID kan 2 kolom ya, berarti mesti di spesifikin mm.material ID misalnya. Kayak gini. Nah, terus kita show boleh. Kita show, terus kita jalanin yang buat plottingnya. Nah, ini ya hasil grafnya. Nah, ini kalau kalian kerjain di UAP, ini boleh-boleh aja. Jadi nggak masalah urutannya. Yang penting sama gitu sama soal persentasenya, terus apa aja yang ada gitu, urutannya nggak masalah. Ini kalau kita cek kan nih sama kan nih, amethystnya segini, ini juga nih. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan kan 26. Terus ada cobalt benar, onyx
onyx, diamond, oke. Quartz, agate, garnet, oke. Ini sama ya, cuma bedanya urutannya doang gitu. Nah, tapi kalau kalian perfeksionis nih mau sama persis banget kayak soal, ya udah kalian coba-cobain aja gitu. Kalau ID-nya di delete atau misalnya kalian cuma group by kalau kalian cuma group by material name gitu, tuh gimana gitu. Dan ini aku balikin. Nah, ini sama persis gitu. Untuk yang nomor 2A, ada yang mau tanya dulu? Nah, ini kalian lihat kan nih, kerjain satu soal lama kan. Jadi nanti pas UAP nih, aku saranin kalian siap-siapin dulu nih sebelum UAP. Jadi kan waktunya UAP kan singkat ya. Jadi sebelum UAP, kalau mau pakai Google Colab, kalian siapin dulu nih ininya. Terus kalian jalin dulu, jadi udah keinstall. Terus siapin drive-nya dulu. Terus ininya sebenarnya kalian kerjain dulu aja nggak apa-apa sih, bikin Spark Session dulu, builder or create. Terus kalian root path-nya nggak bisa sih, harus pas UAP kan ya. Nah ininya juga nggak bisa nih, paling ini aja sampai get or create dulu. Nanti pas waktunya mulai bisa langsung query gitu. Atau kalian siapin dulu nih A sama dengan spark.sql, terus ininya kosongin gitu, ntar tinggal query kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin siapin dulu ya, karena biasanya tuh kendalanya tuh waktunya, waktu UAP. Sebenarnya nggak susah tapi waktunya agak dikit, jadi harus cepet kerjainnya. Oke, nomor 2A udah selesai, nggak ada pertanyaan. Ya deh. Aman sih. Oke. Nah, kita lanjut ya, nomor 2B. Nah, bikin dulu nih kayak biasa, spark.sql. Terus bikin select from, ya udah select from aja. Nah, ini nomor 2B disuruh show the number of vouchers distributed to the customer in the first 3 months using barcode. Oke, berarti disuruh show number of voucher. Vouchernya itu didapat dari number of transaction, monthly number of transaction gitu. Berarti ini kita harus group by-nya nanti by month ya. By month. Oke. Terus by customer ya, karena kan dia per customer. Nah, ini berarti kita kerjain from clause-nya dulu. From-nya berarti ada dari customer, ms customer, mc misalnya. Terus join si tadi kita maunya monthly number of transaction ya. Berarti transaction header. Kayak gini, set th on mc.customer id sama dengan th.customer id. Ini terus misalnya mau coba serat bintang dulu boleh. Terus misalnya. Nah ini udah keluar ya. Nah terus kita berarti mau kita kerjain where-nya dulu lah ya biar lebih gampang nih. Where-nya itu where month-nya itu harus first 3 months. Berarti kalau nggak 1, 2 ya 3. Berarti month transaction date. Ya, ini transaction date kan ya. Ya benar, transaction date itu harus in 1,2,3. Berarti harus 1,2,3. Ini boleh jalanin dulu. Terus kita lihat nih. Nah ini month-nya udah ke filter ya. Jadi kalau nggak 1, 2 ya 3.
Nah, sekarang kita kerjain yang select clause-nya ya. Select clause-nya disuruh hitung nih, dia number of transaction-nya berapa per customer per month. Berarti ini berarti kita select-nya itu si sum count ya, count transaction ID ini. Terus di group by clause-nya ini kasih alias ya biar gampang, misalnya as monthly number of transaction. Ini boleh pakai spasi aja, boleh pakai spasi boleh enggak ya, bebas, aku pakai spasi deh. Kalian nunjukin nih pakai backtick ya buat spasi. Transaction. Nah, terus di group by-nya customer ID sama month ya. Berarti customer ID dulu nih. Customer ID kan 2 kolom ya, berarti harus di spesifikin ya. Customer ID, koma. Nah, group by month juga ya. Berarti month transaction date. Nah, kalian boleh cuma count-nya yang kalian select atau semuanya kalian select. Ini aku select count-nya aja lah ya, biar cepet nih, ini doang. Nah, ini udah keluar nih monthly number of transaction-nya berapa. Nah, terus dia minta pakai case when nih, pakai kondisi ya. Kondisinya itu kalau lebih besar dari 10 berarti 1000, 5 sampai 9 500, 1 sampai 4 250. Oke, berarti koma. Nah, misalnya ini kita tulis dulu nih case n ya kan, buat case when. Terus baru kondisi pertama ya, when. Nah, when-nya berarti when count ini ya, dia nggak bisa pakai alias, jadi harus tulis ulang nih. When count transaction ID ini lebih besar sama dengan 10, then vouchernya itu 1000 k, 1000 k, angkanya huruf besar. Ini harus sama persis ya. Biasanya nih kalau di lab penilaian gini-ginian yang bikin suka salah nih, nggak persis sama. Oke, voucher kayak gini. Terus when, ini copy aja lah ya, copy 3 kali. Dan count transaction ID-nya itu lebih besar dari 5 ya, lebih besar sama dengan 5, berarti 500k. Terus kalau lebih besar dari 1 berarti 250k gitu. Jadi ini kan pertama dia jalan yang ini dulu nih, berarti otomatis semua yang lebih besar dari sama dengan 10 kesaring di sini duluan gitu. Makanya di bawah sini kita cukup kasihnya lebih besar sama dengan 5 aja gitu. Karena kan dia range-nya 5 sampai 9. Yang bawahnya juga ya, berarti 1 aja karena 1 sampai 4 gitu. Yang 5 ke atas udah kesaring di sini. Jadi dia sistem kerjanya bawa ke atas ke bawah. Nah, terus sesuainya kalian bisa kasih alias juga nih, as misalnya voucher ini. Nah, ini silakan dijalankan. Nah, ini udah kelihatan nih vouchernya ya, vouchernya. Nah, habis dapet nih vouchernya, sekarang kita grafnya itu mau jumlah vouchernya ada berapa, yang 250 berapa, 500 berapa, 1000 berapa. Nah, berarti hasil queryan yang ini semua nih kita bakal jadiin subquery ke query lain yang ngitung berapa jumlahnya. Nah, biar gampang nih, ini semua aku blok, terus tab sekali aja, tab sekali kayak gini. Ini memang biasanya aku kerjain yang dalamnya dulu karena lebih gampang kayak gitu kalau menurut aku. Nah, baru kerjain luarnya nih. Luarnya itu kalian mau ngitung kan, dia voucher 250 berapa, 500 berapa, 1000 berapa. Berarti select from. Nah, terus ini semua kita kurungin nih. Kita kurung buka di sini, terus kurung tutupnya setelah query-nya. Nih, jadi ini semua kita kurungin nih. Terus kita kasih alias. Saya kasih X aliasnya. Ini namanya bebas ya. Mau X, mau
subquery, mau apapun boleh. Nah, terus baru kita kerjain select clause-nya ya. Nah, select clause-nya itu kita butuh hitung ya. Hitung berapa vouchernya. Berarti count siapa? Count si x.voucher ya. X.voucher. Misalnya ini kasih alias voucher count. Gini ya. Voucher count. Atau enggak kita samain aja deh kayak ininya ya. Ininya dia number of voucher. Berarti kasih backtick number of voucher kayak gini. Nah, terus nanti kan kita butuh label vouchernya ya, yang voucher yang mana. Berarti koma x.voucher ya, kayak gini. Nah, terus kita group by, jangan lupa. Di group by-nya itu x.voucher ya. Nah, kita menghitung per voucher. Dijalanin di show. Nah, ini udah kelihatan nih. Dia ada 250k voucher, ada sekitar 40 nih. Ini 18, ini 1 gitu. Gitu ya. Untuk query-nya dulu, ada yang bingung atau mau tanya? Mau nanya. Iya. Misal buat yang barplot itu si Y-nya, misalnya kita nggak sama kayak soal gitu, tapi hasilnya tuh benar si plotnya tuh benar, cuman kayak range si Y-nya itu nggak sama, itu harus kita ubah juga nggak, Ci? Itu nggak apa-apa kok. Nggak Oke, sama range-nya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau mau diubah bisa sih pakai yang tix itu. Yang kemarin aku ajarin ya, yang ytix. Itu kita ubah. Cuma nggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Terus ada yang mau tanya lagi? Atau kita lanjut ke plotting? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Berarti b_pd sama dengan b.toPandas. Nah, b.toPandas. b.toPandas. Nah, terus habis kita jalan ke pandas, berarti kita plot ya. lt.bar. bar. Nah, terus parameternya sumbu x, terus height. Berarti sumbu x-nya dulu. Sumbu x-nya itu ini ya, label-labelnya. Berarti si b_pd dot tadi kita kasih namanya voucher ya, voucher. Nah, terus heightnya berarti si b_pd. Nah, ini kan pakai spasi ya, berarti harus pakai yang kurung siku number of voucher kayak gini. Nah, terus kita kasih title ya, lt.title voucher distribution chart in the first 3 months. Nah, terus kasih label buat sumbu x sama sumbu y. Berarti misalnya sumbu x lt.x label voucher, ya kan? Di bawah sini nih labelnya voucher. Sama sumbu y ya, plt.y label si number of voucher. Oke. Terus plt.show. Gitu ya. Nah, kayak gini nih. Jadi dia bener kan ini 40, ini 18, 1 gitu. Kayak gitu ya. Untuk yang bar plotnya. Nah, ini ada yang mau tanya dulu gak? Atau belum selesai? Aku tungguin dulu deh bentar. Soalnya ini yang soal ini kebetulan yang query-nya visualization cuma 2 soal. Habis ini kita ganti soal 2 ya.
Ini aku sambil buka Word yang soal kedua ya. Yang case 2. Ini. Oh, ini yang tadi. Civilization itu beda ya? Oh, ini bukan SQL ya kalau civilization. Kenapa? Yang soal yang tadi di bawahnya beda lagi ya? Soal yang civilization, iya beda. Itu classification. Yang ini kan civilization.io. Nah, ini buat classification. Tuh, ini. Kita bentuknya 2 soal berarti, Ci. Satu SQL, satu yang Spark ML. Iya. Iya, 2 soal. Malah tadinya mau 3, mau 1 visualization, 1 ML, 1 graph. Cuma untung nggak jadi sih. Jadi lebih gampang. Oke. Thank you, Ci. Iya. Ini yang classification aku nggak bahas hari ini ya, kan kemarin udah ya sama Leo ya. Nah, ini aku sambil mau nanya apa? Kalau misalnya buat yang soal clustering kan biasanya dia disuruh visualisasi habis itu baru ngepredik. Iya. Jadi nomor 7-nya visualisasi 8-nya itu. Nah, itu Iya. kan tapi dicontohinnya itu dipredik dulu baru habis itu dibikin visualisasi. Itu nggak apa-apa, Ci, nggak urut jadinya. Nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa kok. Oke, makasih, Ci. Oke. Yang clustering kalian udah bisa kan ya visualisasinya? Tinggal di plot kan, scatter plot biasanya. Ci mau nanya, ini tadi error sih mau belum tahu apa. Dia bilang data frame object has no attribute PD. Data. Oh, udah jadi Ci. Typo ternyata. Oke. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita ganti soal? Atau belum selesai? Oh ya, Ci mau nanya, kalau untuk nanti pengumpulan itu cukup si IPN GB-nya aja atau sama file data-data kita zip? Oh, nggak usah, IPN YB-nya aja. Oke, thank you, Ci. Iya. Sama ini aku mungkin pesan ya, kalau yang pakai Google Colab tolong kasih root path ya, jangan di sini semua ya. Karena biar sebenarnya ini buat aku sih, supaya koreksinya lebih gampang ya. Kan nanti aku kalau jalanin aku tinggal ganti root path-nya ya. Gak usah ganti 5 kali. Cuma ya terserah kalian sih. Berarti kalau misalkan kita yang langsung upload, root path-nya string kosong aja, Ci? Kalau langsung upload ya gak usah, nggak apa-apa, gak usah pakai root path. Jadi tadi kalau itu gimana ya, Ci? Langsung. Kalau upload ya udah aku bikinnya nanti root path. Kalau nggak aku cek pakai Cloudera sih. Biasanya. Ini bukan aku yang cek sih, si Leo yang cek. Supaya Leo belum tahu juga sih siapa yang cek. Belum tentu Baik, kalau Leo. misalkan langsung upload paling buat root path-nya tapi string kosong nggak masalah sih ya? Ya boleh kayak gitu. Atau nggak usah juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau jalanin pakai Cloudera juga kan taruh satu folder kan. Jadi nggak apa-apa. Thank you, Ci. Oke. Udah yang soal ini. Ini aku sambil baca yang toko AMZ aneh ya. Ini bacanya toko Kemzane. Oke. Toko Kemzane. Nah, toko Kemzane ini dia IAD-nya lebih ribet nih. Ini kelihatan nggak? Ini kecil banget nih IAD-nya. Ini ada dia transaction header. Nah, dia ada 2 tipe penjualan. Ada camera transaction sama lens transaction ya. Ada 2. Terus kalau yang camera transaction berarti jualan kamera. Kalau yang lens transaction jualan lens. Terus ada staff sama membernya juga. Nah, ini soalnya ini yang toko Kemzane ada jebakan Batman-nya. Nanti kalian coba. Kalau yang udah ngerjain, mungkin bisa cek ya kalian bener atau enggak ya. Ini hati-hati ya ntar pas UAP. Aku nggak tahu soalnya susah atau enggak. Nah, udah nih yang ini aku buat Google Colab baru kalau udah. Aku salin copy yang ini deh, biar ntar tinggal kopas.
Udah ya, aku buat collab baru ya. Di folder case 2. Folder case 2 buat collab. Nah, ini aku gedein aja. Collab. Terus aku paste yang tadi. Kalian copy aja dari sini. Paste, jalanin. Terus kopas juga buat nge-mount drive-nya kalau mau. Terus biar ya nanti yang UAP, jadi kita bebas kasih dokumentasi atau enggak? kenapa dokumentasinya? Dokumentasi perlu dikasih tahu nggak sih? Nggak usah sih. Maksudnya dokumentasi kayak, maksudnya kayak gimana dokumentasi? Misal sebelum loading yang load data, terus dulu load data. Oh, enggak, itu bebas, terserah kalian. Itu sebenarnya aku bikin supaya lebih gampang aja gitu bacanya. Cuman nggak usah juga nggak apa-apa. Thank you sih. Oke, ini drive kadang-kadang diminta sign in ya. Jadi klik, terus nanti kebuka window, terus sign in, terus sign in. Nah, terus keluar kayak code-nya ini di copy, terus paste di field di sini nih, di paste, terus di enter, ntar baru ke mount drive-nya. Emang kayak gitu suka. Kadang-kadang dia nggak otomatis ke sign in, jadi sign in-nya manual. Nah ini kalau di kiri dicek nih drive-nya udah ke mount, berarti udah bener. Nah terus yang Spark ini copy aja lah ya, kalian ngerti kan cara buatnya, copy. Terus yang Spark Session juga copy aja. Terus ini root path-nya aku bikin root path baru ya. Ini kan beda lebar. Ini berarti root path, kalau kasih nomor 1 lah ya biar jelas. Nomor 1 root path-nya dulu biar gampang nih. Root path-nya buka tempat kalian simpan. Aku simpannya di drive my drive big data. Tadi di sini 14 di case 2 ya. Case 2 folder data, folder query plus visualization. Nah panjang ya nih. Berarti di klik menu 3 titik terus di copy path. Sebenarnya mau ditulis juga boleh sih, cuma kan ribet ya. Terus resiko salah tulis, ini kan di copy sih. Copy ini, terus tambahin slash di akhirnya, biar masuk ke dalamnya. Ini kalian semua udah pernah ngambil mata kuliah OS kan, atau belum? Barengan sih. Barengan ya? Iya bareng. Ya tahu kan path-path gini maksudnya gimana? Yang kayak folder, directory, bla bla bla. Tahu lah ya. Nah, ini kalau udah kita kayak tadi ya kita load ya datanya. Berarti bikin variabel. Misalnya ini dari kamera transaction sama dengan .read .option sama ini terus .csv ya berarti tinggal root path ditambah sama nama CSV-nya. Nah ini kalau nggak kelihatan nih bisa digeser aja. Nah ini kamera transaction .csv terus header true. Nah ini sebenarnya headernya ya, kalian kalau mau boleh nebak-nebak aja dulu, misalnya false gitu, kayak nebak false terus ternyata datanya ada header terus kalian ganti true gitu boleh, atau kalian nebak true terus dia error oh ternyata false gitu, boleh sih nebak-nebak gitu ya, daripada kalian lama ngecek. Cuma ya kalau bisa dicek dulu sih datanya ada headernya nggak, dibuka CSV-nya dulu terus dicek nah headernya nggak, kalau ada header berarti true, kalau nggak ada false gitu. Kita cobain satu dulu nih buat ngecek ya. Kenapa?
Kalau tadi nggak ada header itu cuma langsung di false-nya, apa harus dikasih tahu headernya? Apa nggak perlu? Iya, sebaiknya dikasih tahu sih kayak gini, false. Soalnya kayaknya ini kalau di Python kan parameternya ada yang positional parameter, itu yang kalian urut nih, sama ada yang nggak positional gitu, yang dikasih nama. Soalnya dia ternyata posisinya jauh gitu. Biar lebih aman sih dikasih nama ya, header apa false gitu. Cuma ini kayaknya header defaultnya juga false deh. Gimana ya, kita lihat. Header kayak defaultnya Kalau false. misalnya Iya, kita nggak punya header nih, iya. terus headernya false, itu kita Iya. perlu nge-define nama-nama kolomnya nggak? Apa cukup header sama yang false aja? Eh, Kayak kalau kalian nggak define nama kolomnya, nanti pas nge-selectnya ya harus select Iya. kolom 0, kolom 1, kolom 2 gitu sih. Sebenarnya bebas sih, boleh nggak di-define, cuma kayaknya ribet deh kalau nggak di-define. Caranya gimana? Kenapa? Cara nge-define-nya kalau misalnya headernya false. Ada namanya PySpark rename column ya, sambil aku cari PySpark. Nah, ini dia. Ini kalian print dulu nih df.columns, nih aku contohin deh. Mana tadi? Ini saya ini tadi udah jalanin belum sih, kamera transaction deh, kamera transaction dot columns nih saya. Nah ini kan ada nama kolomnya nih, tiga biji kan. Nah kalian sama dengerin aja, misalnya A, B, C. Sorry, kan sabar, rename-nya new column name, sabar ya, read format header false. Bentar, new column sebenarnya. Konteks SQL. Coba pakai ini ya, with column rename df. Bentar, ini yang kayak satu close deh biar gak bingung. Camera transaction, nah ini dot column dulu deh biar kelihatan. Nah coba ya, with column rename ini, terus dia mintanya satu-satu ya. Yaudah, berarti misalnya transaction ID, A ya. Oke, coba kita print ulang. Nggak aku ganti ya, sabar. Di Python ini kalau di rename gini ini nggak simpen nih, harus disimpan balik. Nah udah keganti, jadi kayak gitu ya. Ini satu-satu bisa di chaining, jadi kayak gini. Ini misalnya kalian mau chaining lagi si kamera ID, ini aku close ini. Kamera ID tuh ketik 2 tuh sama ya, jadi sama aja. Nah, kayak gini. Jadi di with column rename caranya. Gitu ya. Oke. Ini aku komen aja lah ya. Biar enak nih. Komen. Udah. Kalau ini aku satuin satu sel lah ya biar. Nah, ini kita load 55-nya ya. Ini ada banyak nih. Semuanya nih kita load ya. Kita load. Bentar, ini kita 3, 4, 5, 6, 7 kali. Oke. Kameras ini terus
ini lens transactions, terus lenses, members, staffs, sama transaction headers. Oke. Nah, terus di copy ke semua CSV-nya. Gini ya, terus dijalanin. Udah. Nah, buat sel baru coba deh turunin ke bawah. Nah ini seharusnya sih nggak ada jebakan Batman yang kayak tadi ya, yang pakai titik koma. Cuma biar pastiin aku show satu ya. Transaction show, saya show 5 aja. Oke, benar. Terus kameras show. Ini nggak usah ngikutin, nggak apa-apa sih. Aku cuma ngetes sesuatu biar nggak ada kayak tadi. Ternyata dijebakan. Ini benar, lens transaction, lenses show, benar. Terus members show. Oke, benar. Terus staff. Oke. Terus transaction headers. Oke, benar ya. Gitu ya. Nah, ini emang tadi aku cari di internet ya. Emang kalau PySpark itu sebenarnya bukan PySpark ya. Codingan ya, kalau kalian nggak ngoding berapa lama gitu, lupa. Makanya kalian, tapi begitu kalian cari gitu, seharusnya lebih gampang sih kalau kalian udah pernah belajar. Emang kayak gitu. Kalau suruh ingetin semua ya nggak bisa deh. Terus ini ntar ya, yang tadi aku close ya soalnya. Berarti sekarang kita register temporary table ya. Berarti kayak tadi lagi nih, satu-satu ya. Kamera transactions, dan register table, camera transaction gitu. Ini berarti berapa kali nih? Banyak. 7 kali ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus copy aja ya, copy satu gini. Terus lenses, members, staffs, terus transaction headers. Register temporary table ya semuanya ya. Ini aku tungguin bentar deh. Ini kan agak lama ya ketik-ketik satu-satu. Nah, aku bikin nomor 2. Nah ini ada 3 soal lagi nih. Semoga keburu ya sampai jam 12 kan kita. Semoga ya. Ini aku sambil baca yang 2A ya. Nomor 2A disuruh show the percentage of lens gross income based on gender for lens with price above 2000 using PyPlot. Oke. Berarti disuruh persentase lens gross income itu pendapatan bruto. Ya, bruto. Berarti nggak usah kayak dikurang-kurangin gitu. Based on gender. Berarti nanti di group by-nya group by gender. Oke. Ini udah yang register ini sama load sama read CSV. Udah ya. Oke. Udah, kita bikin kayak tadi. A sama dengan spark.sql. Sorry.
SQL ketik 3 kali ini, terus dalamnya select from ya. Kita mau selectnya itu dari mana? Dari gender ya, berarti gendernya si member ya. Ini zoom deh. Ya, member, berarti members M. Nah, terus join, kita disuruh show-nya itu percentage gross income ya. Berarti gross income-nya itu tadi dari transaksi yang lens. Berarti quantity dari lens transaction sama lens price ya. Berarti kita harus connect ke transaction header, lens transaction sama lenses. Jadi join transaction headers th on m.member id sama dengan th.member id, terus join lagi ke lens transactions lt ya, misalnya on lt.transaction id sama dengan th.transaction id kayak gini, terus join lagi ke lenses misalnya namanya l on l.lens id sama dengan lt.lens id ya, lt.lens id. Misalnya select bintang dulu nih. Nah, ini udah keluar ya hasilnya. Kita balik lagi nih ke soal, disuruh show percentage of lens gross income based on gender ya. Berarti kita selectnya itu gendernya dulu nggak apa-apa. Berarti member gender, terus gross income. Gross income-nya itu didapat dari sum quantity dikali lens price ya, berarti ya. Kan dia pendapatan bruto ya. Berarti sum price dikali quantity as gross income ya. Ini gross income gini ya. Terus ada kondisinya nih, with for lens with price above 2000. Berarti kasih where price tadi above ya, above berarti lebih besar dari 2000 gitu ya. Nah, ini jalanin bentar. Oh, group by ya, sorry, lupa nih. Ini kalau kalian error kayak gini nih, dia bilang agregat ya, bla 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 bla, ada agregatnya lah ya. Ini errornya emang rada-rada susah nih. Grouping, nah ini grouping expression sequence is empty. Berarti kalian errornya itu kurang group by, belum di group by. Nah, group by-nya member gender. Oke. Terus di show. Nah, di show udah ada nih. Dia female berapa, male berapa gitu ya. Berarti tinggal di plot. Kayak biasa nih, a underscore pd sama dengan a.to pendas, terus plt.py a underscore pd. Nah, terus labelsnya a underscore pd dot, jangan lupa gross income ya, gross income, koma labels sama dengan a underscore pd dot member gender kayak gini. Terus dikasih title, jangan lupa title-nya itu lens gross income by gender with price above 2000. Nah, lens gross income by gender with price above 2000. Oke. Terus plt.show. Oh ya, auto PCT-nya ya, belum ya. Auto PCT sekalian. Auto PCT. Dia 2 angka di belakang koma, terus ada tanda persen. Berarti persen
ketik 2F persen. Nah, terus jalanin. Nah, ini nih hasilnya ya. Lens gross income by gender with price above 2000. Female-nya segini, male-nya segini. Oke. Gitu ya. Yang nomor A, ada yang mau tanya dulu. Nomor A cukup gampang nih, cukup straightforward. Cuma bikin gini, terus di plotting. Udah, gak ada yang mau tanya? Aman sih. Oke. Nomor B ya, lanjut ya. Nomor B disuruh show monthly profit from lens and cameras, berarti dua-duanya, per month in 2020 using line plot. Oke. Nah, ini kan ada dua ya, ada lens sama cameras. Berarti nanti kita monthly profitnya kita tambahin ya. Monthly profit lens ditambah monthly profit kamera. Oke. Berarti B sama dengan spark.sql. Terus kayak biasa bikin ini, terus select monthly profit kan ya. Monthly profit berarti sama aja kayak tadi ya. Ini kalau di soal-soal ginian nih kalian gak usah peduliin cost-nya gitu, bukan pelajaran ekonomi kok, tenang ya. Jadi langsung aja quantity dikali sama price buat dapat income-nya. Nah, ini kan dua-duanya ya. Berarti kita harus semuanya nih kita join nih. Jadi kamera transaction, transaction header, lens transaction sama lenses. Bentar, tadi kita cuma butuhnya itu aja kan ya. From lens per month. Iya, oke. Cuma itu aja, jadi kita join 5 tabel. Ya, from dari sini ya. Transaction headers TH join si kameras. Nggak boleh langsung ya, harus kamera transaction berarti si CT ya misalnya on th.transaction ID dengan ct.transaction ID ya. Ini join kamera transactions ct on oke, benar. Terus join kameras c on c.camera ID sama dengan c.camera ID. Oke, yang sisi kiri udah kelar nih. Sisi kanan ya sekarang. Berarti join si lens transaction. Namanya misalnya lt on lt.transaction ID th.transaction begini. Terus join lenses misalnya namanya L on L.lens ID sama dengan lt.lens ID. Oke. Kita select bintang dulu ya biar pastiin benar. Nah, ini di b.show. Nah, udah kejoin nih, banyak kan ya. Ada transaction ID, staff ID, member ID, bla bla bla. Panjang nih. Nah, oke. Terus habis itu dimintanya itu dia show monthly profit ya. Berarti nanti kita group by-nya group by month. Terus diminta per month in 2020. Kita kerjain where-nya dulu ya. Lebih gampang nih. Where year. Nah, dia nama kolomnya transaction date time. Berarti transaction date time. Date dengan 2020 ya. Ini boleh sih bebas ini dulu. Oke. Nah, ini udah 2020 semua ya. 2020. Nah, sekarang monthly profit ya. Monthly profit berarti di sum. Nah, berarti kerjain jadi ini kita select month-nya dulu. Month si transaction date time gini. Sama nah monthly profit ya. Berarti ini
biar rapi nih aku gini deh. Iniin. Nah, ini kan tadi aku bilang ditambahin ya berarti. Tambahin profitnya lens sama profitnya kamera. Oke, berarti sum kerjain yang lens dulu ya. Lens. Nah, quantity dari si, ya, coba kita lihat dari kita kerjain yang mana dulu ya? Tadi lens dulu ya, lens ya. Berarti kanan dulu ya, kanan berarti lt.quantity ya. Soalnya ini kuantitinya ada dua nih, quantity lt sama quantity ct. Quantity lt dulu ya, di lt.quantity lens price. Nah, ditambah si sum sekarang yang sebelah kiri nih kamera, ct.quantity dikali price ini ya. Terus ini misalnya kita kasih alias profit. Ntar, group by, lupa. Oh ya, ini monthnya sekalian ya, kasih alias aja ya. Misalnya month. Ya udah, month aja deh ya, month gitu ya. Biar membedain sama sintaks month. Sebenarnya month juga nggak apa-apa pakai th, cuma biar beda nih, month aja. Nah, group by ini. Group by si month dari transaction date. Nah, udah. Kita coba show. Nah, udah nih. Nah, cuma ini kan line plot ya. Line plot kan mengukur pergerakan berdasarkan waktu ya. Jadi, kalau bisa nih diurutin ya. Bukan kalau bisa sih, seharusnya ya. Diurutin ya. Jadi, order by si harusnya mon gini doang bisa sih. Order by mon. Nah, gini doang bisa nih. Oke, ini udah ya, keurut ya. Dari 3, 4, 5 gitu. Nah, ini nggak masalah nih, nggak ada 1-2-nya. Ya, nggak masalah gitu. Karena datanya cuma ada 3, 4, 5 gitu. Nah, terus disuruh plot ya. Berarti ini udah jadi nih, profitnya tinggal di plotting. Ini, oh ya, query-nya dulu, ada yang mau tanya. Tunggu kita lanjut dulu deh, biar keburu nih nomor C-nya. B, PD sama dengan B.to pandas. Terus B, plt dot plot ya, line plot pakai plot. Terus sumbu x-nya berarti si b underscore pd dot mon. Terus sumbu y-nya itu b underscore pd dot profit. Ini ya. Atau monthly profit 2020. Terus plt dot x label dot y label month. Terus plt dot show. Agak ngejar waktu dikit ya, soalnya nomor C ini ada jebakan Batman nih, biar kebahas nanti. Oke, sama lah ya hasilnya ya. Aku kerjain nomor C dulu ya sekalian ya. C sama dengan spark dot sql select from. Ini nomor C itu disuruh show frequency of profitable camera where camera is manufactured by Nikon. Oke. Nah, profitable itu kalau dia make-nya itu lebih dari 10.000 in all transaction. Nah, berarti kita harus cari dia make more ya. Berarti penjualannya ya. Penjualannya berarti sum quantity dikali si kamera price ya. Kan dia kamera ya. Berarti kita joinnya dari 3 tabel di kiri. Berarti C join transaction on c.camera id sama dengan ct.camera id, terus join lagi si transaction
others TH ct.transaction ID dengan th.transaction ID ini ya, udah join 3 biji. Nah, saya select bintang dulu, terus c.show. Nah, ini kenapa nih? Kameras, oh sorry, typo ya. Bentar, yang tadi kamera transaction. Nah ini, kamera transaction ya harusnya. Typo dikit. Nah itu makanya pentingnya kalian show dulu ya, supaya ketahuan gitu kalau typo atau apa. Nah diminta frequency of profitable cameras. Berarti ini ada subquery ya nanti. Kita kerjain subquery dalamnya dulu ya. Berarti kerjain where-nya dulu lah ya. Where-nya itu harus Nikon manufacturer-nya. Berarti kamera manufacturer. Kamera manufacturer like Nikon ini. Nah, ini udah di manufacturer. Nah, terus kita ngitung jumlah penjualannya ya. Oke, berarti ini kita nanti jumlah penjualannya kita grup by-nya kan by kamera ID ya. Karena kan kamera is called a profitable camera ya. Berarti per kamera kan. Berarti kamera ID itu 2 kolom harus dispesifikin. Jadi kamera ID, koma. Nah, sekarang profitnya ya. Profitnya berarti sum quantity dikali kamera price. Jadi kita kasih ini profit gitu ya. Grup by ya. Kamera ID. Nah, kita jalanin. Nanti keluarnya berarti dia udah di grup-grup nih. Nah, ini kan udah ya ada profitnya. Sekarang kita kasih case when ya. Nah, ini biar rapi aku enterin ya. Bentar ya, enter. Terus ini case when. Kita bikin dulu case, terus n, ini, terus when. Nah, when-nya itu ini kan profit kan. Dia nggak bisa pakai alias, jadi kita copy aja nih. Gini. Nah, kalau misalnya lebih dari 10.000, then profitable ya. Nah, kalau enggak, berarti langsung aja else. Oke, gini. Profitable. Nah, terus kita bisa show. Oke, when-nya kasih alias lah ya. As misalnya profitable. Nah, kayak gini kan. Jadi dia udah ketahuan nih profitable sama non-profitable. Nah, ini kita harus ngitung kan dia profitable-nya berapa biji, non-profitable-nya berapa biji gitu. Jadi semua ini kita bakal masukin ke subquery ya. Ini aku kurungin dulu nih, kurungin. Terus semuanya ini yang dalamnya aku tab sekali. Terus aku kasih select from. Ini. Terus yang dalamnya aku kasih alias misalnya X. Nah, suruh ngitung frekuensinya kan. Berarti kita select namanya dulu ya, labelnya dulu ya. Labelnya berarti x.profitable sama frekuensinya. Frekuensinya berarti count si x.profitable. Gini ya. Nah, countnya kasih alias, misalnya frekuensi kayak gini. Terus di group by si x. Gini ya. Nah, kita show. Nah, ini bagian jebakan Batman-nya nih. Ya, jadi kenapa aku cepet-cepet terus bahas ini karena ada jebakan Batman nih sih. Nah, ini kalian lihat nih, ini kan frekuensinya profitable 4. Ini juga kira-kira 4 lah ya, sini bener lah ya. Nah, yang non-profitable nih 14. Sedangkan di sini dia sampai 17,5 lebih nih ke atas. Nah, ini kenapa ya?
Karena ada kamera yang nggak pernah terjadi transaksi gitu. Sedangkan dia kan mau semua kamera ya dikasih tahu dia profitable atau non profitable. Jadi gara-gara itu, buat ngebuktiin ya, ini aku kasih ya. Misal aku kasih tes aja ya, tes dengan spark.sql. Misal aku query ini select from si kamera kayak gini. Nah misalnya aku selectnya kamera ID ya, ID kayak gini. Dulu test to show gini. Nah ini kan kamera ID-nya ya. Sekarang aku kasih kondisi nih, where kamera ID not in ya. Kita cari yang tidak ada. Terus buka subquery ya. Kita buka subquery, select kamera ID from kamera transaction. Nama itu kita kamera transaction kan. Yang ntar mana tuh ID-nya. Ini kan kamera transaction gitu. Nah, buat ngebuktiin ini aku tunjukin kamera yang gak pernah ada di kamera transactions. Berarti dia belum pernah terjadi transaksi. Kita jalanin. Nah, ternyata ada kan. Ada tuh kameranya. Nah, ini bisa juga kita kasih where nih. Kita tambahin satu lagi. Kamera manufacturer like Nikon. Nah, kita show. Nah, ternyata ada 4 biji nih. Berarti itu membuktikan tadi benar ya. Tadi kan nih kira-kira sekitar 18 lah ya. 18. Sedangkan data kita 14. Gitu ya. Kurang 4 biji lagi kan kameranya kemana kan. Nah, itu ternyata kameranya ada yang nggak ada di kamera transaction. Gitu. Sedangkan kita joinnya kan join biasa ya. Join biasa itu inner join. Inner join tuh berarti kalau yang misalnya inner join kamera sama kamera transaction. Berarti kalau kamera nggak ada di kamera transaction, nggak bakal ditampilin. Karena kan inner join ibaratnya sama dengan ya. Gitu. Nah, makanya di sini kita mesti pakai left join ya. Left join kayak gini. Show nih. Bentar, masih nggak bisa ya. CT from cameras chase C left join camera. Coba show ulang. Tadi kayak belum. Masih ya. Bentar ya. Ini from cameras C. Coba ini. Nah, left joinnya harus dua-duanya ya. Karena kan habis di join ke kamera transaction, di transaction headernya juga harus left join kan. Karena kan kalau enggak, ya sama aja kan ke filter juga kan. Gitu ya. Jadi, begitu kita kasih left join nih, berarti semua yang di table kamera yang nggak ada di kamera transaction ataupun di transaction header bakal tetap kehitung gitu. Makanya ini udah bener nih 18 itu. Baru ini kita bisa show nih. Ya aku cepet deh. CPD sama dengan c.pandas terus plt bar cpd.profitable profitable cpd.frekuensi ini terus frekuensi profitable and .x label prospects lt.y label
frekuensi. Nah, ini jadi bener ya grafiknya. Kayak gitu ya. Nah, ini aku sambil absen nih. Buat nomor B sama C nih. Kalau ada yang ketinggalan sama ada yang mau tanya, boleh tanya. Ini yang nomor C sama nomor B. Yang nomor B sih harusnya biasa ya, cuman suruh line plot. Yang nomor C nih, harus pakai left join. Ini hari ini masuk semua kan? Ntar aku cek. Ini kita ada 34 kurang 2, 32 benar ya? Oke benar. Ada yang mau tanya atau nggak ngerti atau karena kecepatan ada yang bingung malahan? Nah, oke benar ya absennya. Bentar ya, ini berarti ada oke, udah ya. Oke, benar, udah. Oke, ini ada yang mau tanya yang nomor B sama nomor C. Jadi mungkin kalau yang kecepatan tadi aku review dikit ya. Ini yang nomor B cuma disuruh buat monthly profit. Jadi month-nya nih kita show sama sum dari lens quantity sama lens price dikali sama kamera quantity kamera price dikali. Nah, dua sum ini kita tambahin buat jadi profit gabungannya. Nah, terus kita biasa nih kita group by month, terus di order by. Habis itu di show grafiknya ya, kayak gitu. Nah, buat yang nomor C ini tadi kita pertama query dulu nih, query kan. Nah, begitu kita query nih kita tadi nemuin jebakannya itu ada kamera yang nggak pernah ada transaksi. Jadi belum pernah laku dijual ceritanya. Nah, kita buktiinnya dengan di query ya. Kita query kamera yang nggak ada di kamera transaction. Sama yang manufacturernya itu Nikon. Oh, ternyata ada 4 kamera yang nggak ada. Yang nggak pernah terjual. Makanya waktu kita query ini kita harus pakai left join. Ya, di duluannya. Supaya semuanya kehitung. Karena kan dimintanya kehitung semua gitu kan. Karena dia frekuensi kan. Jadi berapa kamera gitu. Nah, makanya kayak gitu ya. Kita harus pakai left join gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak nih? Aman, Atau mau
atau mau tanya buat UAP nih? Udah beres sih kita. Udah ya. Oke, berarti udah tahu lah ya UAP-nya kayak gitu. Jadi ada visualisasi, ada classification atau clustering. Salah satu ya. Jadi tolong dipelajari. Terus udah tahu semua kan ya, aku udah kasih soal latihan nih di Teams. Ada 3 case. Nih. Terus yang case 1 yang zombie.io nggak usah dikerjain ya. Itu graph soalnya. Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, aku mau ngucapin thank you ya buat 1 semester ini. Mungkin atas nama Leo juga ya, thank you. Ini pertemuan terakhir kita soalnya, sama good luck ya buat UAP-nya. Oke, thank you semuanya. Sorry, Ci. Iya, kenapa? Kita dari mau ngasih Sorry, kenapa? kita dari kan mau lihat sesuatu Suaranya putus-putus, sorry kenapa? kita dari kan mau lihat video buat Koko sama sekalian foto bareng nanti. Oh, oke. Minggu depan ya? Sekarang Ci, bisa nggak Ci? Apa? Kenapa? Sorry. Nggak kedengeran sih. Coba ya yang lain kalau nggak tulis di chat boleh deh. Kita dari T8 mau ngasih video sama nanti ada kita mau foto bareng gitu, Ci. Oh, oke. Boleh. Sekarang ya, Ci. Oh, sekarang ya. Oke. Ntar nih Leo. Ntar ya aku lain Leo dulu ya. Mungkin dia nggak aktif nih. Bentar. Aku izin share screen ya, Ci. Iya, boleh. Aku baru pertama kali ngajar PPTI soalnya, jadi nggak tahu nih. Wah, tidak. Bentar nih, ini kelihatan. Bentar ya, Leo belum aktif nih, kasihan. Leo, udah belum Leo? Bentar ya. Oke. Kalau nggak apa-apa, play aja dulu videonya. Wah, tidak terasa ya. Ternyata kita sudah berada di penghujung CAU 5. Rasanya baru kemarin deh. Kami mulai belajar di CAU 5 dan mengenal Bapak Ibu dosen dan juga kakak-kakak ASLEP. Sangat disayangkan ya, kita masih tidak dapat bertemu tatap muka dan hanya dapat berkomunikasi via daring. Walaupun begitu, kami tetap dapat merasakan bahwa ibu bapak dosen dan kakak-kakak ASLEP tetap antusias dan mengajar kami dengan baik. Kami juga ingin meminta maaf bila selama pembelajaran terdapat kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Oh iya, sebagai tanda terima kasih, ya walaupun tidak seberapa, kami ingin menyampaikan PPTI sudah hampir 5 tahun. Corona masih saja menampakkan diri. Terima kasih dosen dan ASLEPku atas jasamu telah mengajar kami. Terima kasih. Suksema. Thank you very much. Jalan ke arah yang benar, penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar, untuk memastikan kamu percaya. Tak terhingga pengenalanmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu, tak pernah lelah. Halo Bapak Ibu, Koko, Cici, Asep semuanya. Saya Nathanael, saya perwakilan untuk PPT 8 di CAU kelima ini. Kami ingin
berterima kasih atas waktu, atas materi yang telah diajarkan kepada kami selama tahun 5 ini. Terlebih kami berterima kasih untuk Bapak, Ibu, Koko, Cici, Asep semuanya, karena telah semangat terus dan selalu berambisi untuk mengajar kami di tengah pandemi dan situasi online seperti ini. Kami minta maaf jika ada perlakuan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Koko, Cici, Asep semuanya. Mungkin kami kurang aktif, mungkin kami segala macam. Kami mohon maaf. Untuk Bapak, Ibu, Koko, Cici semuanya, kami doakan untuk selalu sukses, selalu bahagia dimanapun Bapak, Ibu, Koko, Cici ditempatkan, tetap menjadi pahlawan pendidikan Indonesia. Sekali lagi, terima kasih, mohon maaf, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Siang-siang makan buah duku. Buah duku dikasih padamu. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Stay safe and sehat selalu. Wih, thank you ya juga semuanya. Ini aku harus pakai virtual background juga atau gimana? Nggak apa-apa, Ci. Nanti pakai together mode. Oh, oke. Semuanya udah on cam kan ya? Sekarang gaya biasa dulu ya. Satu, bentar ya. Pegang. Satu, dua. Oke. Sekarang ya nunjuk Cici sama Kokonya ya. Nah, ada yang boleh ke Cicinya, ada ke Kokonya juga boleh. Oke. Satu, dua. Ya, gaya kelas ya, jauh 5. Gimana tuh? Oke. Gini. Hormat aja kan? Iya. Oke. Oke, satu, dua. Oke, thank you Ci, thank you Ko, thank you guys. Iya, thank you juga ya semuanya. Semuanya. Maaf juga ya kalau aku ada salah sama ini. Iya. Thank you, Ci. Thank you, Ko. Thank you, Ciko. Thank you, Thank you, Ci. Thank you, Ko. Ko. Thank you, Thank you, Ci. Thank you, Ko. Makasih, Ci. Makasih, Ko.